Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan, karena itu adalah jalan hidup orang Islam. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Al-Quran mendominasi dunia dan menentang abad-abad. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Kata sholat muncul beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran, dan itu pun dihubungkan dengan zakat. Kita tidak mewarisi dosa siapapun dan tidak akan ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu, bagaikan usaha seseorang pengemis yang berkata pada pengemis lain di mana dia bisa mendapatkan makanan. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Berusahalah menjadi orang Islam yang berani menunjukkan identitas yang sebenarnya, bukan malah ingin menyembunyikannya. Untuk menerima pengampunan Allah, kita harus percaya akan ajaran Al-Quran, lalu melaksanakannya. Orang sering menolak Al-Quran karena merasa bahwa Al-Quran sudah tidak sesuai, padahal dia sendiri sama sekali belum mempelajari kesesuaian di dalamnya. Yang menyenangkan Allah adalah yang paling mempercayainya. Tolong-menolong adalah sikap orang Islam dalam aksi. Seorang ulama bisa menjadi teladan apabila ia sendiri menjadikan Allah teladan baginya. Ketika kita menyadari bahwa Nabi Muhammad telah wafat, kita harus tetap berusaha menghidupkan teladannya. Masjid adalah sebuah bank, apa yang Anda tabung akan membuat bunga Anda bertambah. Orang Islam semestinya dapat menggunakan alat-alat yang terkecil untuk melaksanakan tugas-tugas yang terbesar. Aku sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa memperbaiki urusan yang terlanjur salah dan disalahgunakan atau diselewengkan adalah merupakan kewajiban setiap manusia, terutama kewajiban umat Islam. Apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu baik, maka baiklah alam. Dan apabila pemimpin-pemimpin negara dan para ulama itu rusak, akan rusaklah alam atau masyarakat dan negara. Kita itu boleh punya prinsip, asal jangan fanatik karena fanatik itu ciri orang bodoh. Sebagai orang Islam, kita harus tunjukkan kalau kita bisa bekerja sama pada siapapun, asal, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Hendaklah engkau tidak gampang melibatkan diri dalam perebutan tanah sehingga bertengkar dan berselisih, apalagi bertengkar dan berselisih di muka pengadilan. Jika itu engkau lakukan, maka Allah akan menjauhkanmu memperoleh rezeki. Tidak akan ada kebenaran yang muncul di kepala, bila hati kita miskin akan pemahaman terhadap ajaran agama Allah. Untuk memiliki hidup yang sempurna, bersandarlah kepada ajaran agama Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.